Hello, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan Mami Novi. Ketemu lagi. Ini masih pagi, terus jam berapa sekarang? Jam 10. Bukan masih pagi, sudah siang. Jam 10 pagi. Terus ini saya sendiri di rumah lagi. Selamat datang di kehidupan saya yang boring. Sendiri dan sendiri. Kayaknya pikiran sudah mau pecah, kepala sudah mau pecah karena sendiri. Begitulah kehidupan kalau kita hidup di luar negeri ya. Sorry. Karena kalau kita di negara kita sendiri, di Indonesia, itu kan kita punya tetangga, kita bisa karlota dengan tetangga, ngunjungin keluarga. Biasanya itu kalau pagi itu sudah bikin sarapan, duduk-duduk di bawah pohon sambil berkarlota. Ya, tapi karena hidup di sini nggak ada teman, nggak ada tetangga. Bukannya nggak ada, ada tetangga sih. Cuman kan kehidupan di kota-kota besar itu kayaknya itu hidup bertetangga itu sudah nggak seperti kita di Indonesia ya, karena semua orang di sini sibuk, mereka kerja, terus kalau punya anak itu mereka ngurus anak di dalam rumah atau ngajak jalan-jalan anak-anaknya. Jadi saya itu nggak ada di sini, nggak ada teman. Ada sih teman, ada, cuman nggak seperti di Indonesia itu kita setiap saat kalau pingin ketemu dengan teman ya langsung kita pergi. Paling kalau di sini kita cuma telepon-teleponan, tapi telepon juga itu nggak sering karena mereka kan sibuk, mereka kerja, terus mereka punya kesibukan tersendiri. Jadi ya begitulah kehidupan di sini di Amerika. Jadi kalau ada orang yang bilang tuh enak ya sudah tinggal di Amerika, buat saya itu enggak. Tinggal di negara orang itu sangat enggak enak. Ya memang mungkin kelebihannya itu cuman kita punya kita punya pengalaman ya, kita punya sendiri ya karena sudah bisa mengunjungin negara tersebut. Tapi kalau untuk tinggal itu sangat enggak enak. Karena seperti yang saya bilang tadi, nggak ada teman, nggak ada apa. Kita di sini serba harus sendiri gitu. Jadi kita itu harus mandiri kalau tinggal di negara orang. Jadi kalau tinggal di sini di Amerika sini itu kayaknya enak ya. Ya enak sih di Amerika. Tapi kalau buat saya itu enak itu kalau kita cuman jalan-jalan atau kita cuma datang berkunjung begitu, mungkin cuma 1 bulan. Jadi kita kan sudah bikin jadwal hari pertama sampai hari ke-10 itu, seandainya 10 atau sebulan itu kita mau kesini. Tapi kalau untuk tinggal no, wah itu bisa membuat kita gila. Apalagi di situasi saya ini. Tapi ini buat saya ya, bukan untuk orang lain ya. Kalau untuk orang lain saya nggak tahu, tapi kalau buat saya itu karena saya kan nggak kerja. Untuk sekarang saya nggak kerja, terus suami saya itu kerja, anak saya itu sekolah. Jadi setiap hari itu saya cuma sendiri di rumah. Jadi itulah yang bikin saya homesick gitu. Jadi tapi itu pribadi saya, bukan dan kalau sudah kayak begini, saya mau kemana, mau keluar, ya pengen bisa sih di sini sih, bisa setiap saat bisa keluar, kita bisa keluar. Cuman masalahnya kan udara dingin, jadi kalau mau keluar itu capek, mau bajunya harus disusun begini, pokoknya repot deh. Jadi saya nggak tahu. Jadi untunglah saya nge-vlog, jadi saya punya teman bicara, dan teman bicara saya adalah kamera dan anda yang nonton. Hai. So sekarang ini saya mau mulai kerja lagi. Saya sudah nggak ada makanan, nasi. Ini saya mau cuci piring dulu. Ini semalam suami saya nggak cuci piring, jadi saya harus cuci piring sekarang. Karena suami saya kecapean kemarin. Dia pulang sudah kayaknya jam 10 malam. Jam 8 malam. Jadi dia capek, jadi dia nggak sempat cuci piring. Jadi saya harus cuci piring dan saya harus pakai ini. Karena ini tangan saya itu lagi kering. Ini lihat tuh, bisa lihat nggak? Ini luka semua ini. Jadi ini tangan saya ini kerak. Dia karena dingin mungkin ya, jadi dia kerak. Dan Carlota lagi, pindah haluan lagi. Jadi tangan itu kering. Tangan saya itu sudah seperti nenek-nenek yang umur 70-80 tahun itu. Lihat tuh, luka semua yang ini.
Kalau saya begini, menjijikan. Mungkin juga nenek-nenek yang umur 70-80 tahun mungkin ada yang nggak sekering ini ya. Jadi kulit saya itu jadi seperti kulit badak, kasar semua ini. Padahal saya itu kalau pagi setelah mandi itu setelah mandi pakai air, mandi lagi pakai pakai lotion atau hand body. Tapi begitulah kehidupan. Saya nggak tahu sampai kapan kayak begini. Jadi saya mau cuci piring dulu ya. Harus pakai sarung tangan supaya tangan nggak jadi lebih kering. Dan untuk spons yang kayak begini, sebelum saya cuci piring itu biasa, tapi sehari sekali saya bikin ya. Kalau ini kayak ini kan pagi. Ini sebelum saya pakai, saya taruhkan sabun cuci piring. Terus saya cuci, saya pakai baking powder, baking soda yang begini, supaya yang sisa-sisa minyak kemarin yang ada di spons dan juga yang bakteri-bakteri itu akan mati dan sponsnya akan bersih lagi. Juga yang begini, yang buat ngelap-ngelap ini, yang di dapur, juga yang di kamar mandi begitu. Pokoknya di mana yang ada lap begini, sehari sekali itu saya cuci pakai baking powder supaya dia bersih. Ya kalau cuma cuci biasa sih pasti bersih, cuman dia akan lebih bersih kalau pakai baking powder. Dan saya juga punya tips ya untuk nyuci piring, terutama yang plastik-plastik kayak begini. Ini sih plastik tempat kontainer plastik tempat taruh makanan kalau suami saya atau anak saya bawa makanan ke kantor atau ke sekolah. Jadi ini karena dia biasanya kan makanan itu berminyak ya yang mereka bawa. Jadi minyaknya itu sudah melekat di dalam kontainer. Jadi tips saya itu kalau mau cuci itu, setelah mereka pulang itu biasanya suami saya sudah tahu, anak saya sudah tahu itu, mereka langsung bilas dulu, bilas, terus mereka taruh sabun pencuci piring itu agak banyak dan taruh air di dalam. Terus kita itu kocok-kocok kayak begini, terus kita biarkan semalam gitu, supaya yang minyak-minyak yang di dalam itu dia sudah mencair ya. Karena kita tahu bersama kalau kita mau cuci yang plastik kontainer plastik kayak begini, itu dia berminyak, itu sangat susah untuk mengeluarkan semua yang minyak-minyak. Tapi kalau sudah bikin kayak begitu, dia bersihnya cepat atau minyaknya cepat keluar. Jadi itu tips saya untuk mencuci kontainer plastik yang biasa kita taruh makanan. Selesai. Sekarang saya mau ngelap-ngelap lagi. Pekerjaan yang rutin setiap hari begitu. Ngelap. Ini makanan-makanan sisa udah mau dibuang.
Ini saya udah nggak ada udah nggak tahu bikin apa di rumah. Akhirnya saya bermakeup lagi setelah mandi. Rencananya cuma pakai alis, tapi inilah kejadiannya, kenyataannya. Karena makeup itu buat saya apa ya, terapi dalam kesendirianku. Dan saya sudah bersiap-siap, saya mau keluar, saya pingin keluar. Saya mau ke downtown karena sekarang di Bath and Body Works itu ada sale. Saya terima email dan di email itu bilang bahwa ada sale karena tahu kan sekarang sudah mendekati Natal. Biasalah kita exchange gift di kantor buat dengan teman-teman suami saya. Jadi saya harus beli kado. Bukannya kado tapi ya kado. Untuk Natal, kasih sama mereka, sama teman-temannya. Jadi ini saya cuman tapi dingin minta ampun. Ini dia. Saya pakai nude lipstick. Coba pakai nude lipstick dan bermake up. Tuh kelihatan nggak ini? Kalau sudah bermakeup begini saya sudah happy. Ntar saya mau ambil nanti sebentar. Kalau sudah bermakeup begini sudah. Saya mau pakai sepatu dulu, terus mau jalan. Ntar saya mau ambil sepatu dulu ya. Pakai sepatu dulu. Saya kelihatan gendut ya karena baju bersusun-susun. Memang sudah gendut, jadi lebih gendut lagi. Ya sudah. Terus tas. Saya nggak tahu bawa tas apa. Bawa tas yang ini aja. Kecil. Ntar ya saya mau pindah-pindah dulu apa yang ada di dalam tas yang satu ke tas yang satu. Ini dia tas saya cuma bawa tas yang ini, yang tas lempang. Supaya tangan saya free kalau memilih. Tapi saya belum mau, saya mau ke dulu ke dollar store dulu yang di sini. Mau beli pembungkus kado karena saya udah mau pingin bungkus yang kado itu. So let's see lah gimana, karena anak saya juga mau pulang jam 3:45, jadi kayaknya saya ke dollar store dulu, pulang lagi ke sini, terus kalau anak saya sudah pulang, makanan sih sudah ada, baru saya ke downtown sekalian. Kalau pulang itu bareng sama suamiku supaya saya nggak terlalu lama di downtown karena dingin kalau di downtown. So oke, saya mau jalan dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa ambil klip-klip, tapi nanti kalau saya ambil klip kayaknya pakai HP saya aja. So oke, saya mau jalan dulu. Halo. Jadi ini udah hari yang keesokannya. Sudah keesokannya dari vlog yang kemarin. Karena kemarin saya nggak ngevlog lagi karena biasa cepat-cepat dan juga dingin. Jadi saya nggak ngevlog, nggak lanjutkan. Jadi saya akan lanjutkan hari ini. Dan sekarang ini saya baru selesai mandi. Bentar, udah kacang. Karena saya makan kacang, saya goreng kacang tadi. Dan ini saya cuman pakai skincare. Saya nggak pakai make up sekarang, nggak berpoles-poles karena saya nggak akan keluar. Ntar saya mau atur dulu yang posisi kamera ya. Ya, jadi better ya kalau begini. Walaupun ada kaca saya.
Ntar saya mengatur dulu kaca saya supaya nggak ada yang menghadang-hadang. Gimana tuh? Ya, gini cukup. Dan ini saya coba yang lipstick karena saya sudah baru hari ini saya dapat yang Ipsy yang paket saya yang Ipsy yang saya subscribe setiap bulan itu $10 setiap bulan, dan ini yang package-nya. Dan saya coba yang lipsticknya itu dia ini Ciate, yang merek Ciate yang glitters flip namanya. Oh my god, dia memang ada glitters di bibir saya, kelihatan nggak? Pokoknya dia ada glitters dan bagus dan juga kiss proof. Oh, jadi ini cocok untuk Natal. Mungkin mereka kasih ini karena memang suasana Natal ya, suasana yang bergelimbang-gelimbang gelimbang pokoknya yang begitulah, yang berglitters, yang berlampu-lampu lah, yang begitu. Jadi mereka kasih ini. I'm so happy. Saya jadi ingat itu salah satu vlogger Indonesia yang beauty vlogger itu yang Indonesian, siapa itu yang Farsa siapa itu? Saya lupa, saya sih suka nonton ya sama dia. Dan mamanya itu suka pakai lipstick yang yang ada glittersnya. Jadi waktu saya nonton dulu itu saya pikir mungkin ditaruhin glitters gitu lipsticknya. Jadi pakai lipstick terus ditaruhin glitters. Ternyata memang ada lipstick yang begitu. Jadi ini dia. Jadi saya sudah jadi kayak mamanya. Tapi ini sih kayaknya nggak untuk setiap hari, enggak ya. Mungkin ada special occasion, special acara yang memang harus tampil beda. Jadi ini saya akan pakai ini Christmas party di kantor supaya agak berbeda. Lipstick saya juga berceng-ceng-ceng. Dan saya juga dapat saya juga dapat brush. Ini blending brush, dia warnanya bagus, dia gold, terus gede. Blending brushnya itu gede, sangat enak, lembut. Terus saya dapat cheek and lip, bukan tint ya, tapi dia bisa pakai di lipstick, di bibir, dia bisa pakai di pipi, jadi blush on, dia bisa pakai untuk eyeshadow, karena ini namanya untuk everything, katanya untuk everything. Jadi everything itu berarti ini dan ini. Jadi, dan saya belum mau coba ini karena saya masih banyak yang itu yang taruh di sini. Ada berapa saya yang untuk itu. Jadi jangan dulu. Nanti kalau sudah habisan itu baru saya pakai. Jadi kalau produk-produk kayak begini baru, dia ini kayaknya ini berapa lama dia ini dia. Jadi dia 12 bulan pemakaian setelah dibuka. Jadi kalau maksudnya dicoba ya. Jadi kalau sebelum kita swatch atau kita pegang itu dia bisa bertahan lama. Lebih dari 12 bulan. Dan saya dapat ini yang itu untuk dui-dui, yang untuk dui-dui itu. Begini dia warnanya, warna gini merah muda, dia juga ada glitters. Jadi ini untuk kalau pakai itu dia ada glowing gitu. Dan ini tempatnya ini sangat fancy. Terus apa lagi? Eyeshadow, saya dapat juga eyeshadow dari Catrice. Ini warnanya ini cantik kan warnanya. Terus apalagi, ini yang untuk rambut, ini kayak balm atau moisturizer untuk rambut ya sekalian, karena rambut saya masih basah, saya baru selesai mandi. Bukannya baru selesai mandi, sudah dari tadi, dan saya sudah bungkus kado. Mana yang saya mau coba ini sedikit taruh di rambut, karena katanya ini untuk rambut. Pertama sih saya pikir ini untuk untuk kulit ya, untuk wajah, tapi ternyata bukan. Tapi dia ini untuk rambut sebelum di blow dry.
Dan bisa juga katanya pakai setelah kalau rambut sudah kering, bisa pakai yang itu. Padahal rambut saya itu saya paling nggak suka pakai yang kayak begini karena apa, dia cepat berminyak. Rambut saya itu cepat berminyak. Tuh di sini lagi, kalau sudah berminyak di sini langsung flat, kelihatan nggak bagus. Tapi saya kalau keramas 4 hari sekali, supaya rambut nggak rusak. Kalau dulu setiap hari saya keramas. So jadi itu aja yang saya dapat. Jadi saya mau masukin dulu ke dompetnya. Dan juga dompetnya ini bagus, cincin. Jadi setiap bulan tuh saya dapat dompet juga kayak begini. Makanya yang dompet itu saya yang lain saya kasih untuk hadiah Natal kali ini, Natal tahun ini buat teman-teman saya. Jadi ini harus ditaruh di sini, new favorite. Saya suka. Ya, jadi ini yang gift saya sudah bungkus. Tapi dia belum semua ini karena saya harus siapkan 18 hadiah. Dan ini baru berapa? 2, 4, 6. 6, 7. Baru 7. Dan ini dia, yang lain saya belum bungkus. Dan itu kemarin yang saya beli itu, saya ke downtown, saya bilang ke Bath and Body Works. Ini yang saya beli hand cream kayak begini. Kelihatan nggak? Ini hand cream. Dia ini harganya harga regularnya itu $4. Itu kelihatan nggak harganya di sini. Pokoknya harganya $4, tapi kemarin itu dia ada promo cuman jadi $1.95. Jadi lumayan buat nambah-nambah di hadiah-hadiah. Hadiah sih nggak banyak, pokoknya ada. Kalau saya belum ada hadiah. Saya nggak tahu hadiah apa dari suami saya. Tahun kemarin kan hadiah saya itu yang ini, yang kamera. Bentar ya. Yang kamera yang saya beli, dia kasih saya budget sekian, pokoknya kamu belanja harga segini. Dan saya beli kamera yang ini. Jadi ini kamera ini sudah setahun kayaknya. Iya, udah hampir setahun. Dan ini yang saya goreng tadi, saya goreng kacang. Sebenarnya sih saya beli kacang itu cuman untuk bikin bumbu rujak. Tapi anak saya lihat dan dia bilang, "Ma, goreng dong. Nanti saya mau bawa ke kayaknya snacknya kalau ke sekolah." Jadi ya saya goreng aja semua. Masih 1 pak. Haus. Tapi juga di belakang masih berantakan. Ya, saya juga punya tips. Jadi kemarin tips untuk nyuci tempat makanan yang plastik. Sekarang saya punya tips untuk ini yang telenan. Jadi saya punya telenan itu cuma 2. Seharusnya kan itu telenan itu dia ada beberapa harus ada beberapa untuk daging harus telenan sendiri. Terus untuk sayur-sayur, bumbu-bumbu itu harus telenan sendiri. Terus pokoknya begitulah, dia ada beberapa untuk masak yang makanan yang sudah masak. Seandainya daging kita potong-potong itu harus ada telenan sendiri. Cuman kan kalau di rumah kayaknya kalau banyak telenan gimana ya. Jadi saya punya telenan itu cuma 2. Dan tips saya ini, kenapa dia putih-putih kayak begini, ini setiap kali saya selesai pakai, saya cuci itu saya pakai sabun pencuci cuci piring. Terus saya taruhkan yang baking powder itu. Terus saya biarkan dia kayak begini beberapa lama. Pokoknya nanti setelah kalau saya mau cuci piring lagi sebentar itu baru saya cuci. Jadi semua bakteri, semua bau-bau dari bawang atau itu dia akan hilang. Jadi itu adalah tips saya untuk mencuci piring. Maksudnya tips ya, itu yang saya pakai ya, itu yang pribadi saya yang saya bikin untuk saya. Tapi mudah-mudahan ya bisa berguna buat teman-teman. Jadi kayak begini telenan, mau telenan apa aja. Kalau saya sih telenan ini yang kayu, tapi kan ada telenan yang kayak plastik, itu juga bisa semua. Jadi semua telenan saya bikin kayak begitu. Terus kalau yang baking powder itu
dia sangat apa ya, kayaknya mujarab ya. So, oke. Sampai di sini dulu video saya yang mungkin nggak terlalu banyak kejadian dan keluaran. Nanti kita sambung lagi di video saya berikutnya. Oke, bye-bye. God bless.